Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di SMA 3 Siaulu, Kabupaten Kampar Provinsi Indonesia bersama Kepala Sekolah. Kita tanyakan upaya beliau memajukan prestasi siswa ya, juga guru dan juga sekolah, karena sekolah ini ukurannya maju harus jadi sekolah penggerak. Jadi kita tanya kepada beliau apa upaya beliau yang masih baru di sini untuk memajukan SMA 3 Siaulu ini, yang sampai saat ini SMA 3 Siaulu ya belum berkiprah secara nasional, karena kalau sudah berkiprah tentu akan menjadi sekolah favorit di Provinsi Riau ini. Gimana ya Pak untuk ke depannya? Baik, terima kasih Pak. Saya Agus Sutiono, mulai menjabat di SMA 3 Siaulu, SK tanggal 27 Desember 2023. Namun kita serah terima tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan hari ini. Dari sekitar setahun kurang lebihnya, insya Allah kami sudah mengerjakan beberapa hal untuk peningkatan sekolah, terutama satu, prestasi secara akademik maupun prestasi secara ekstrakurikuler. Untuk kegiatan selama kami di sini dari Januari sampai dengan hari ini, prestasi yang kami raih tentunya satu, untuk pertama kalinya alumni di SMA 3 Siaulu mampu meluluskan siswa-siswi yang mampu prestasi bersaing di tingkat perguruan tinggi yang notabene adalah perguruan tinggi yang favorit. Ada 54 anak yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri, yang antara ITB, IPB, kemudian Brawijaya Malang, kemudian juga UI, Undip, kemudian Unan Padang, kemudian juga USU Medan. Itu sekitar 54 orang yang tahun sebelumnya belum pernah mencapai seperti itu, dan kami sampai hari ini memberikan apresiasi plus kepada guru, seluruh majelis guru dan siswanya, dan itu sebagai penghargaan kami. Nama-nama siswa kami pajang di dinding sekolah sebagai acuan, sebagai motivasi kepada adik-adiknya agar tahun depan lebih baik lagi. Dan itu insya Allah di tahun berikutnya ini pun kami menargetkan lebih dari 54 orang minimal, gitu kan, minimal, dan maksimal tentunya kami ingin sebanyak pun. Dan untuk itu kami pun sudah membuat persiapan, diantaranya kita ketika ikut kegiatan EduBrand, simulasi ujian untuk kelas 3, di mana kegiatan itu adalah sangat bagus untuk persiapan anak-anak kita yang kelas 3 untuk bisa masuk perguruan tinggi. Kemudian di samping itu juga prestasi untuk non akademis, olahraga, kemudian seperti PBB, olahraga dan sebagainya. Kami insya Allah juara untuk kegiatan PBB, kegiatan yang lainnya itu kami mampu meraihnya. Kemudian juga kegiatan champion olimpiade seperti olimpiade sejarah, kami juara 1 di UNRI. Kemudian olimpiade ekonomi juga, kemudian olimpiade sosiologi dalam rangka ulang tahun dari fakultas yang bersangkutan di UNRI. Kemudian kemarin kami terakhir juga mampu meraih juara 3 untuk kategori pelajar dan guru di kegiatan PEKON, Pekan Konstitusi, yang diadakan antara Mahkamah Konstitusi dan Universitas Andalas di Padang. Itu anak kami juara 4, itu satu-satunya dari Sumatera, khususnya Rio yang mewakili ke sana. Kemudian juga guru kami juara 3 untuk karya ilmiah, itu kita mampu meraihnya. Dan dari Sumatera, khususnya di Pekanbaru inilah SMA kita yang mampu meraih di sana dan keterwakilan di sana. Tentunya harapan ke depan kami mampu meraih lebih dari itu. Kemudian yang lainnya juga kami nyampaikan kepada guru-guru kita. Ini sudah ada beberapa orang yang ikut CGP, guru penggerak, bahkan ada tutor guru penggerak Pak Ambar. Kemudian tahun ini ada 3 orang, yang 2 sudah lulus, yang 1 lagi ini sedang proses. Kemudian untuk sertifikasi dan sebagainya, guru-guru kami insya Allah juga hampir 80% dari guru yang jumlahnya kurang lebih 50-an, 54, itu tinggal sekitar 6 orang yang belum P3K ataupun CPNS, masih honor provinsi. Itu, dan saya berharap ini di akhir tahun ini, karena ada penerimaan P3K tenaga pendidik dan pendidikan, insya Allah semoga dari 6 orang guru ini bisa ikut terbawa 4, karena yang 2 belum bisa lolos. Kemudian untuk TU itu dari 6 orang itu hanya 1 yang belum bisa ikut, yang lainnya ikut tes semuanya. Saya berharap di akhir tahun ini nanti seluruh
guru yang ikut tes dan sebagainya bisa lulus, sehingga paling tidak 97 atau 96% guru dan TU yang ada di SMA 3 Siaulu PNS atau ASN lulus P3K. Kemudian dari kami sendiri untuk kedepannya sudah saya sampaikan dengan seluruh majelis guru seperti moto visi misi kami. Kami ingin menciptakan sekolah ini adalah sekolah yang berbudaya, yang berprestasi, berdasarkan iman dan takwa, tentunya dengan lingkungan sekolah yang baik dan bersih. Insya Allah mungkin kalau untuk lingkungan sekolah ini rapi, bersih, satu kendala yang kami apakan adalah untuk pengembangan fasilitas, khususnya ruang kerja, ruang belajar, itu kita tidak ada lagi lokasi. Karena sekolah kita memang dari awal cuma segini luasnya. Nah, kurang lebih cuma 3/4 hektar, bahkan mungkin kurang. Dan tentunya ini tidak sesuai dengan untuk sekolah menengah, paling tidak itu 2 hektar standar. Namun demikian karena ini adalah sudah berdiri dan ini hibah dari warga yang ada di sini, tentunya ini menjadi tantangan sendiri bagi kami. Dan kami sampaikan sedikit, dari tahun pertama saya di sini yang mendaftar itu sekitar 600-an siswa baru kelas 1. Namun yang diterima hanya bisa sekitar 260 atau 170. Karena memang keterbatasan dari ruang kerja, ruang belajar. Nah, kepada pihak-pihak yang kompeten tentunya pengambil keputusan, saya berharap ini bisa menengok ke SMA 3 Siaulu, potensi dari anak-anak didik kita, kemudian kekurangan sarana prasarana yang ada. Dari 21 kelas yang ada, kelas 1, 2, dan 3 itu 7 kelas, 7 rombel. Itu kita menggunakan yang 3 itu adalah ruang bukan belajar. Artinya kita meminjam ada ruang labor IPA, fisika, dan kimia, bahasa. Jadi tentunya ini menjadi hal yang memprihatinkan dari di sisi lain prestasi anak-anak kita, baik itu di bela diri, taekwondo, futsal, kemudian PBB, kemudian juga untuk champion olimpiade dan sebagainya yang yang mampu kita raih itu sangat luar biasa. Mungkin itu gambaran kami dan visi kami ke depannya, tentunya untuk lebih baik lagi dan sesuai dengan visi misi kami yang baru. Kita berprestasi tapi kita berbudaya, beretika. Itulah makanya di sekolah ini insya Allah jam 7 kita sudah tutup pagar, tidak ada guru, tidak ada siswa, tidak ada tenaga pendidik kependidikan, semuanya sudah masuk. Dan pulang kita adalah 3:30 atau jam 3:15. Kecuali hari tertentu yang memang sesuai dengan jamnya, kayak hari Jumat mungkin jam 3 dan sebagainya. Jadi kemudian dari pribadi kami sendiri tentunya ini tantangan karena ini sekolah besar dan sekolah di pinggiran kota, akreditasi A, menjadi tantangan tersendiri. Dan paling tidak kami secara administrasi maupun perencanaan yang terkoordinir dengan baik dengan kawan-kawan semuanya kami libatkan, dan setiap guru yang prestasi kami kasih reward. Ketika kemarin kita bisa meluluskan siswa 54 orang lebih di sekolah negeri yang favorit, seluruh wali kelas kita kasih reward sesuai dengan kemampuan sekolah, kemudian juga dengan guru geografi dan sejarah itu kami kosong kurang sampai hari ini karena memang belum ada jatahnya untuk menerima itu, sehingga kami memanfaatkan guru P3K atau guru yang ada yang sebetulnya itu bukan faknya. Dan ini menjadi suatu tantangan ke depannya, tentunya harus diperbaiki, harus diusulkan, harus diusahakan bagaimana baiknya agar guru yang mengajar di sini adalah guru sesuai dengan faknya. Mungkin itu. Jadi gini Pak, ini itu untuk Pak. Ntar, ini kan kita prestasi siswa udah, saya bisa bilang ini udah skala nasional ya, dan juga guru nasional karena sampai di KPK di Pekon Andalas ya, udah nasional ya. Sejak Bapak pegang ini prestasinya udah go nasional ya. Nah, jadi sementara ini kan kita memang lokasi yang kecil, yang ini kan tentu butuh ini ya, gedung-gedung. Kalau di sini misalnya cuma satu, misalnya gedungnya baru tingkat gitu ya. Baru tingkat 4, tingkat 5. Jadi untuk misalnya mampulah menampung jumlah siswa yang ada yang memang banyak mau masuk ke sini, karena Siaulu ini termasuk daerah paling padat di Kabupaten Kampar, Pak. Betul, jadi gitu. Jadi ke depan ini kita harapan Bapak lah ya, istilahnya kan kalaupun Bapak nggak saya yang bilang nanti istilahnya kita membutuhkan gedung, sehingga pemerintah daerah, gubernur maupun presiden sekalipun Pak Prabowo bantulah sekolah ini biar dapat gedung yang bertingkat, karena memang lokasinya kecil
Itu harapan semua keluarga besar SMA 3 Siaulu. Betul. Terus harapan Bapak, Pak, ini kan tadi Bapak bilang ada guru-guru yang kurang ya. Itu kita kira-kira udah Bapak ada surat enggak secara resmi disampaikan ke dinas untuk diberikan ke sini guru yang kurang tuh? Iya, baik. Itu biasanya kita nyampaikan R8, data kekurangan guru, kebutuhan guru. Kemudian kemarin kalau kadang ketemu dengan silaturahmi dengan bagian kepegawaian sudah disampaikan juga, dan insya Allah mungkin di akhir tahun ini kan ada rekrutmen P3K akan dipenuhi. Karena memang jurusan geografi agak susah, Pak. Jurusan geografi langka mungkin, dan itu kalau tidak salah itu yang di beberapa sekolah yang ada di Kampar ini, bukan provinsi, mungkin hanya beberapa orang guru geografi. Cuman mungkin nanti barangkali rekrutmen ini ada, kita terima kasih paling tidak untuk guru agama Islam dan guru sejarah. Kemudian untuk gedung memang kita hanya punya satu tingkat. Gedung yang lainnya itu sebenarnya pondasi, itu informasi dari kawan-kawan yang pertama mendirikan sekolah ini, itu ada yang pondasi adalah pondasi untuk bertingkat. Jadi ada yang Iya. satu gedung lantai satu itu ada yang pondasinya pondasi untuk bertingkat. Dan saya berharap betul seandainya itu nanti ada lokasi, mohonlah untuk SMA 3 Siaulu pengadaan prasarana khususnya ruang belajar bisa diadakan. Kalaulah tidak bertingkat, paling lokasi di depan lapangan ini menurut saya masih bisa cukup untuk 3 lokal pengadaan RKB itu. Kemudian juga lainnya adalah masalah kebutuhan komputer. Kami membaca laporan dari Dapodik, dari sekolah ini berdiri sudah 3 atau 4 tahun lebih belum ada bantuan komputer lagi. Sementara saya tengok kebutuhan komputer adalah untuk ujian asesmen itu sangat dibutuhkan. Itu dari yang ada mungkin hanya tinggal sekitar 15 atau 17 yang bagus. Yang lainnya kita memakai komputer atau apa yang ada di ruang guru atau dipinjam dulu ketika ujian asesmen. Kami sudah sampaikan kemarin ke dinas juga, kemudian melalui laporan Dapodik juga sudah secara online. Semoga ini bisa nanti ada umpan balik dari dinas ataupun dari pihak kompeten yang memberikan pengadaan dari komputer atau alat bantu untuk ujian asesmen di sekolah. Mungkin itu, Pak. Ya gini Pak, ini kan desa Pandau Jaya ini kan desa paling padat penduduknya di Riau, siap, Pak. siap. Desa ya. Hmm. Desa Pandau Jaya ini banyak Pak anggota dewan dari sini. DPRD Kampar, Riau, dan nasional gitu. Jadi kan apa nggak ada harapan Bapak misalnya kan gini, dengan cara mereka dari dana reses atau dari perusahaan ya PT RPP melalui anggota DPR RI, anggota DPRD Riau. Sebenarnya kan kalau setahu saya perusahaan PT RPP, PT Nekiat itu sejauh manapun sekolah di Riau ini untuk namanya komputer tetap dibantu gitu. Dan kita pernah juga buat berita yang seperti itu gitu. Jadi ini ada nggak upaya Bapak untuk arah ke situ, Pak? Ya, kemarin kami berkumpul dengan majelis guru dan komite. Kami sampaikan itu proposal sudah masuk ke RPP. Waktu itu kami butuh adalah meja kursi, bukan komputer. Itu melalui komite sudah sampai ke sana. Dan kebetulan juga kami sampaikan juga kepada perwakilan anggota DPRD provinsi melalui Bu Eva Yuliana, kemudian juga yang pusat yang pernah saya kenal itu beliau Pak Yulisman. Namun sampai hari ini mungkin karena baru istilahnya menjabat dan sebagainya, belum pernah ada reses dan sebagainya. Kami melalui dewan pun kami sampaikan. Kemudian dari yang lainnya pun kami sudah coba mencari CSR yang ada di perusahaan-perusahaan yang kompeten di sini seperti RPP dan sebagainya. Dan kemarin kami sendiri sudah menyampaikan ke Humas untuk proaktif dengan pihak-pihak yang stakeholder lah, pihak ketiga, di mana kemungkinan ada CSR untuk bisa datang sekolah melihat dan sebagainya. Namun demikian yang kami sampai hari ini kerjakan adalah kita memang banyak koordinasi atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mana adalah mereka itu adalah bimbel, karena kami mengejarnya adalah bagaimana siswa kami yang kelas 3 tahun ini prestasinya untuk lebih meningkat gitu. Jadi untuk perusahaan yang CSR ini pun kayaknya terbatas hanya RPP, kemudian PTP 5 dan sebagainya. Nanti kedepannya menjadi tantangan bagi kami sendiri untuk bisa sampai ke sana, di samping juga dengan Bapak Ibu perwakilan rakyat yang berasal dari
Provinsi Riau di pusat maupun dari Kampar yang ada di Provinsi Riau. Oh iya, iya. Ini saya bercerita dengan Kepala SMA 3 Siaulu, di mana beliau sudah berhasil ya. Jadi beliau menjabat tahun ini siswa SMA 3 Siaulu sudah 54 orang yang lolos masuk PTN Bergengsi Indonesia yang sebelumnya belum pernah ada ya seperti itu. Bahkan untuk di Riau dengan sebanyak itu tentu SMA 3 Siaulu ini layak adalah dinobatkan sekolah favorit di Provinsi Riau nih. Semoga ke depan jumlahnya bertambah banyak sehingga SMA 3 Siaul ini menjadi semakin banyak yang masuk kemari walaupun tak tertampung dan menjadi perhatian pemerintah sehingga dibangun gedung bertingkat seperti sekolah-sekolah lainnya yang banyak di Pekanbaru. Terima kasih.